Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Alangkah indah agama Islam ini, sebab segala hal yang telah ditetapkan ketentuannya dan kadarnya, sehingga kita sebagai umat Islam khususnya haruslah menaati ketentuan yang sudah Allah berikan, agar keberlangsungan kehidupan dapat teratur dan terjaga. Islam, agama paripurna, mengatur mulai dari hal besar hingga hal kecil, mulai dari mengelola negara hingga mengelola keluarga, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan hingga kebersihan diri. Namun, ketidakpedulian yang menciptakan berbagai masalah, mengabaikan aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi petaka ketika aturan dalam kehidupan termaksud di aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah menjaga kebersihan. Karena itu terkait langsung dalam kesempurnaan ibadah. Kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur." Yang artinya, Allah tidak ingin menjadikan kamu susah, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Semoga kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bahkan Rasulullah SAW mengaitkan kebersihan itu dengan keimanan seseorang. Dari Abu Malik Al-Harsir bin Al-Ashri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, yang artinya suci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan mengabaikan sebagai dari nilai keimanan, sehingga dia belum termaksud menyempurnakan keimanannya. Ketika seorang peduli dan tanggap akan kebersihan, maka kesehatannya pun akan terjaga pula. Kita diperintahkan untuk bersih, sebab Islam ingin menjaga aspek kesehatan terhadap diri manusia, sebagaimana yang disampaikan Imam Asy-Syatibi bahwa tujuan kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama. Jika akal, jasmani, harta, dan keturunan, oleh karena itu melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, kesehatannya memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya kondisi kesehatan seseorang, maka dengan sendirinya berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban pokok akan sulit dilaksanakan. Dalam hasanah Islam ada dua terminologi populer yang artinya sehat, yaitu asyihah dan alfiat. Menurut salah satu ulama bahwa makna asyihat itu adalah bentuk kesehatan yang meliputi jasmani, raga, lahiriah. Sedangkan alfiat adalah bentuk kesehatan yang meliputi rohani, jiwa, batiniah. Islam jauh-jauh hari sudah memberikan petunjuk secara jelas, komplit, dan terpadu tentang konsep pentingnya menjaga kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Akan tetapi, apabila kita amati, kebersihan masih menjadi masalah yang perlu kita perhatikan di negara ini. Hal ini dapat kita lihat dari lingkungan sekitar yang masih jauh sekali dari kata-kata bersih, sebab masih banyak sampah yang berserakan di mana-mana, sehingga menimbulkan berbagai macam masalah seperti banjir, bau tak sedap, dan lain sebagainya. Tidak cukup apabila kita hanya berpeduli terhadap kebersihan diri, karena di samping itu Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam
tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri sendiri. Secara nyata, masih banyak tumpukan sampah di sekitar lingkungan kita tinggal. Padahal, tempat tersebut sering digunakan oleh khalayak ramai. Maka akan sangat mudah menjangkiti banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Kita juga dilarang meludah di sembarangan tempat, karena di samping ludah itu sendiri sangat menjijikan, juga menjadi salah satu sarana menularnya beberapa penyakit. Mungkin gaung kata-kata bersih itu sehat masih berada pada perkataan kita, tapi tidak pada perilaku sehari-hari. Untuk mengatasi ini, gerakan yang sederhana bisa kita galakkan, tapi tentu efeknya sangat besar. Itu bersih dimulai dari diri kita sendiri, bersih dimulai dari hal yang kecil, bersih dimulai dari saat ini, bersih dimulai dari lingkungan terdekat. Jika setiap individu muslim bersikap melakukan hal yang sama dalam menyikapi kebersihan tersebut, maka akan tercipta kebersihan sebagai budaya. Bukan lagi sebatas gerakan diri yang bersih, lingkungan yang bersih, membentuk pribadi dan lingkungan yang sehat, menunjukkan kenyamanan dalam beribadah. Dalam Islam, ibadah yang sah diawali dalam kebersihan dan kesucian jasmani dan rohani. Salat sah jika wudu kita sah. Wudu bakal sah jika kita bersih dari najis atau hadas kecil dan besar. Bersuci atau tohara kita sah jika air yang kita gunakan juga suci dan menyucikan. Memperhatikan ekosistem dan siklus membentuk kebersihan, karena semua pembentuk kesempurnaan kita dalam beribadah. Menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kebersihan sama pentingnya dengan menjaga akidah, seperti memahami tauhid yang benar. Sama pentingnya salat, zakat, puasa dan berhaji yang benar. Tak akan sah itu semua jika tidak diawali dari tohara yang benar. Subhanallah, semoga apa yang saya sampaikan menjadi pencerahan untuk saya pribadi dan sahabat muslim-muslimah. Kebenaran datang dari Allah. Jika khilaf dan salah itu dari saya pribadi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.